Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardini Rahmanur Hakim dari kelas 10 IPS 3 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis dari Kerajaan Demak. Jadi berdasarkan sumber buku sejarah nasional Indonesia Jilid 3 karya Marwati, Dujunet Pusponegoro, dan Nugroho Noto Susanto, letak Kerajaan Demak ini berada di tepi laut utara Pulau Jawa, tepatnya di Kampung Bintara atau Bintaro. Kerajaan Demak ini terletak di selat antara Pegunungan Muria dan juga Jawa. Diperkirakan bahwa lokasi Pulau Muria ini ada di sebelah utara Jawa Tengah pada abad ke-15 sampai ke-16. Dulu, Demak ini terletak di tepi laut, tapi sekarang jaraknya sekitar 30 km dari Laut Jawa. Bintoro sebagai pusat Kerajaan Demak ini terletak antara Bergola dan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang keadaan politik pada Kerajaan Demak, yang atau bisa disebut kebijakan raja-rajanya. Yang pertama, Raden Patah. Raden Patah duduk di tahta agung Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Pendiri kerajaan tersebut mampu membawa Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu karir gemilangnya yakni menjalankan penyebaran agama Islam dengan masif di tanah Jawa lewat Wali Songo. Yang kedua, Pati Unus. Pada tahun 1518, Raden Patah wafat. Tahta kerajaan Demak diwariskan kepada putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang berani dan tangguh. Pati Unus dapat membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan mendapat gelar Sabranglor yang memimpin Demak dari 1518 sampai 1521. Yang ketiga yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memimpin kerajaan dari tahun 1521 sampai 1546, dan kerajaan Demak berhasil memperluas wilayahnya hingga Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu Sunan Prawoto. Pada kepemimpinan Sunan Prawoto, kerajaan Demak berada di fase kemunduran karena konflik adik kakak antara Pangeran Surawiyoto dan Sultan Trenggono yang berimbas pada Sunan Prawoto. Kemudian Pangeran Surawiyoto dibunuh oleh Sunan Prawoto, dan peristiwa tersebut membuat julukan Pangeran Sekar Sedo Inglepen pada Pangeran Surawiyoto. Yang kelima yaitu Arya Penangsang. Sunan Prawoto berkuasa tidak lama pada tahun 1547. Arya Penangsang membunuh raja tersebut. Masa kepemimpinan Arya Penangsang tidak lama karena ada konflik dengan Jaka Tingkir dan kalah. Lalu Jaka Tingkir mendirikan kerajaan Pajang dan menggeser pusat pemerintahan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Ananta Melvin dari kelas 10 IPS 3, nomor absen 17, kelompok 2 Kerajaan Demak. Di sini saya akan menjelaskan aspek kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintah diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya Islam. Karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa. Sebagai pusat penyebaran Islam, Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Para wali tersebut memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan Kerajaan Demak, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus yang memberi nasihat kepada Raden Patah untuk membuat siasat menghancurkan kekuatan Portugis dan membuat pertahanan yang kuat di Indonesia. Dengan demikian, terjalin hubungan yang erat antara raja atau bangsawan, para wali dan ulama dengan rakyat. Hubungan erat tersebut tercipta melalui pembinaan masyarakat yang diselenggarakan di masjid maupun di pondok pesantren, sehingga tercipta kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah yang artinya persaudaraan di antara orang-orang Islam. Nama saya Sarah Rosdi dari kelas X IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Kerajaan Demak. Di bidang ekonomi, Kerajaan Demak berperan sangat penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat. Perdagangan Kerajaan Demak juga maju terlihat dari aktivitas kegiatan ekspor produk ke wilayah lain
melalui pelabuhan yang dimilikinya. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain ada beras, madu, lilin. Nah, ekspor komoditas dari Kerajaan Demak ini ditujukan ke wilayah Malaka melalui pelabuhan yang namanya Jepara. Perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara itu cukup ramai, sehingga pelabuhan milik Kerajaan Demak sering dijadikan sebagai tempat transit kapal-kapal dagang yang hendak ke Malaka dan sebaliknya. Juga posisi Kerajaan Demak itu sangat strategis di mana menjadikan Demak sebagai tempat-tempat transit bagi kapal-kapal. Hal inilah yang menjadi dampak positif bagi perekonomian Kerajaan Demak. Kerajaan Demak juga mempunyai daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil makanan, terutama beras. Nah, kesadaran untuk pentingnya memanfaatkan ekonomi di bidang pertanian, Demak juga melakukan perluasan wilayah ke daerah-daerah di sekitarnya, termasuk ke Jawa Barat. Dengan perdagangan dan pertanian tersebut, kehidupan di ekonomi masyarakat Kerajaan Demak ini menjadi lebih maju dan juga berkembang ke arah yang lebih baik. Perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Nah, ambisi Kerajaan Demak menjadi negara maritim diwujudkan dengan upayanya, yaitu dengan inginnya merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun upaya ini tidak berhasil. Nah, walaupun upaya ini tidak berhasil, tapi tidak meruntuhkan perekonomian Demak karena Demak itu masih unggul dalam pertanian dan perdagangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abis Sapian Pratama dari kelas 10 IPS 3. Ingin menjelaskan tentang kebudayaan Kerajaan Demak. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak adalah kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Masjid itu adalah lambang kebesaran Demak sebagai kerajaan Islam. Masjid Agung Demak selain kaya dengan ukiran-ukiran bercirikan Islam juga mempunyai keistimewaan, yaitu salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa-sisa kayu bekas pembangunan masjid itu sendiri yang disatukan. Selain Masjid Agung Demak, Sunan Kalijaga, salah seorang dari Wali Songo, juga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten pada masa Kerajaan Demak. Perayaan itu digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar masuk Islam. Sekaten ini lalu menjadi tradisi atau kebudayaan yang terus dipelihara sampai sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ekal Rahman dari kelas 10 IPS 3. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak. 1. Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan sebuah pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat pada tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. 2. Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 1479 Masehi. 3. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 sunan atau wali songo yang berdakwah di sekitar Jawa. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520, lalu dimakamkan di Desa Kadilangu berdekatan dengan Kota Demak.